Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Erni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi untuk hari ini adalah menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks tanggapan kritis. Untuk video kali ini, Bunda akan membahas tentang menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan kritis? Hal utama yang harus dilakukan untuk menyimpulkan isi teks tanggapan adalah dengan membaca secara intensif. Setelah mendapatkan informasi dari teks yang dibaca, kalian dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Pada dasarnya, menyimpulkan isi teks tanggapan sangatlah mudah dilakukan anak-anak jika kita mengetahui cara dan langkah-langkahnya. Berikut cara atau langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Pertama yaitu membaca paragraf. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah membaca seluruh teks dengan seksama dan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Bisa kalian baca lagi anak-anak di situ penjelasannya. Kemudian cara yang ketiga yaitu membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah paragraf dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Untuk membuat suatu simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal atau kriteria yang harus diperhatikan. A. Simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. B. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. C. Simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Bisa kalian pahami di situ anak-anak? 3 cara atau langkah-langkahnya. Setelah memahami cara menyimpulkan teks tanggapan, bacalah teks berikut dengan seksama. Budaya K-pop di Indonesia. Dewasa ini, anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi sesuatu yang wajar dalam kehidupan di Indonesia. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengangkat musik dance yang beraliran hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik. Adanya K-pop ini membawa akibat yang lumayan besar untuk para remaja terutama di Indonesia. Fenomena K-pop yang masuk ke Indonesia mulai digandrungi oleh masyarakat terutama untuk kalangan remaja. Terlihat sekali para remaja yang begitu membara terhadap budaya K-pop. Hal ini dimanfaatkan oleh media sebagai sebuah peluang emas dan mulai menayangkan hal-hal yang berbau Korea. Yang menjadi keresahan bagi sebagian orang di Indonesia adalah dengan banyaknya remaja Indonesia yang menyukai lagu-lagu dari Korea, mereka dapat melupakan budaya-budaya dari bangsanya sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, Indonesia bisa kehilangan identitas dan dicap sebagai negara yang hanya ikut-ikutan saja. Musik K-pop yang masuk ke Indonesia tidak melulu mempunyai sisi negatif. Ada pula sisi positifnya, yakni bertambahnya pengetahuan tentang kebiasaan dan bahasa Korea.
Dengan adanya minat yang tinggi dari remaja yang mengagumi musik K-pop, mendorong mereka guna semakin termotivasi untuk mempelajari segala urusan yang bersangkutan dengan Korea. Ketika menyenangi sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Begitu kata orang bijak. Misalnya, saat menyukai K-pop, buat peluang ini guna motivasi masyarakat agar belajar tentang kebiasaan dan budaya dari negara lain. Setelah mengetahui secara lengkap, ambil nilai-nilai positif yang bisa diambil dan terapkan di dalam kehidupan bernegara di negeri sendiri. Begitulah cara bijak dalam belajar. Setelah membaca teks budaya K-pop di Indonesia, anak-anak, silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Siapakah K-pop itu? 2. Siapakah yang kegandrungan K-pop? 3. Mengapa K-pop sangat digandrungi? 4. Bagaimana sikap dalam menghadapi K-pop? 5. Bagaimana pendapatmu tentang K-pop? Yang keenam, tulislah pujian dan kritik yang disampaikan oleh penulis. Di bawah sudah Bunda sediakan tabel pujian dan kritik. Yang ketujuh, tulislah simpulan teks tanggapan tersebut. Demikianlah materi PJJ Bahasa Indonesia. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat ya. Ingat anak-anak, Bunda pesan tetap semangat, laksanakan protokol kesehatan dan jalani semuanya dengan ikhlas. Jangan lupa like and subscribe. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.